Gasnya udah mentok ini. Ini kita mesti main zigzag, kalau enggak ayo Top, kita gas ke. Oke teman-teman, sekarang ini jam 9.57 arah sana. Kita coba explore dikit ya. Ini dia teman-teman, masuk udah datang. Buset, super gede banget. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.22. Ini posisi kita di Kota Malang. Tepatnya saya nginap ini di The Snooze Malang. Lokasinya di Jalan Dr. Sutomo ya. Dari posisi kita ini menuju ke stasiun Malang itu dekat sekali teman-teman. Kayaknya sekitar 800 sampai 1 kilo aja. Jadi kalau kita lagi santai kayak di depan kayak gini ya, masih kedengaran suara-suara keretanya. Untuk semalam udah istirahat, badan udah seger lagi ya, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi untuk kali ini teman-teman kita nggak bisa room tour karena saya nginapnya kan di kapsul ya, takut mengganggu wisatawan yang lain atau traveler yang lain juga. Jadi kita langsung jalan aja, nanti kita review pas sambil jalan. Sebagian barang udah di packing udah terikat di motor ya, kita tinggal beres-beres dikit lagi, langsung kita jalan. Oke, kita jalan teman-teman. Oh, kiri nih kayaknya. Terima kasih The Snooze Malang, kita udah boleh istirahat ya. Untuk fasilitasnya mantap sekali ya, penginapannya bersih banget. Buat teman-teman yang mau main ke Malang atau ada melintas dan butuh untuk tempat transit istirahat gitu, The Snooze ini boleh teman-teman jadiin salah satu opsi pilihan ya untuk nginap di Kota Malang ini. Oke, ini kita ambil kanan teman-teman. Let's go. Ini untuk cuaca kita mantap sekali untuk pagi ini, langit biru bro. Untuk sampai hari ini kita masuk ke hari keempat ya, riding menuju ke Bali. Baru hari ini saya ketemu langit biru ini. Wow, semoga untuk hari ini bisa tetap seperti ini. Jadi kita bisa dapat view-nya mantap untuk hari ini. Tadi pagi juga sebelum jalan teman-teman, sebelum ikat-ikat barang, saya keluar sebentar untuk isi bensin dulu biar nggak ada ritual lagi untuk hari ini ya. Semoga cukup nih, mudah-mudahan cukup ya untuk hari ini sampai ke kota tujuan kita berikut. Nggak perlu untuk isi-isi BBM lagi ya. Sebentar, kita merah dulu, nanti baru lanjut ngobrol lagi. Ini kita lewat di Monumen Kemanusiaan ABRI ya. Ini sebelah kiri ada lapangan olahraga teman-teman, trek lari. Asik nih buat kawasan militer kayaknya, lapangan upacaranya TNI ya, sebelah kiri ini. Lanjut lagi teman-teman. Jadi tadi pagi saya udah isi bensin biar nanti di jalan kita nggak ada buka-buka tas lagi ya kan, buat isi bensin ribet. Jadi kita isi dulu sebelum diikat. Kebetulan untuk pom bensinnya juga dekat ya, jaraknya kurang lebih sekitar 1,5 kilo dari penginapan. Jadi naik motor 5 menitan gitu udah nyampe, dekat sekali sama stasiun Malang ya. Pas abis isi, pas arah balik, wah lihat ada soto nih. Soto ayam kampung ya, 12.000 udah tertulis harganya depan stasiun. Langsung kita mampir bro, makan bu, mantap sekali pagi-pagi, kuah-kuah panas, seger banget ya. Udah gitu sama masnya, mas ini jeruk mau? Wih mau dong ya kan, asam-asam kecut pagi-pagi. Itu kalau ditambah ada kayak mendoan, ada, waduh itu makin komplit lagi ya. 12.000, ayamnya banyak. Nasinya campur ya teman-teman. Kalau di Malang ini memang tipikal nasinya itu dicampur langsung ke soto. Minta pisah juga bisa, tapi kalau kita pesen nggak ada request apa-apa, biasanya langsung dicampur barengan sama ada kayak sounnya gitu-gitu ya. Ada lagi, kol gitu, semua langsung dicampur ke mangkok sotonya. Habis makan pakai kerupuk segala macam, 14.000 sama minum ya. Recommended buat teman-teman di depan stasiun tuh, kalau pas naik kereta nyampe pagi-pagi gitu, dia harusnya sih ada ya pagi-pagi depan stasiun. Kalau dari arah stasiun berarti agak ke kiri dikit. Oke, udah isi BBM ya, untuk Ultop udah isi, untuk ridernya saya sendiri juga udah makan. Ini udah
full dua-duanya, siap untuk gas lagi. Dan untuk kita punya rute atau plan riding hari ini, kita akan gas dari Kota Malang menuju ke Banyuwangi untuk destinasi kita berikut sebelum mengarah ke Pulau Bali ya, dengan rute yang kita ambil dari Malang ini keluar, kita mengarah kayaknya ke arah Tumpang ini ya. Kita ke arah Tumpang, terus kemudian kita nanti melintas mengarah ke Lumajang via Bromo teman-teman. Jadi kita akan melintas via Bromo, kemudian dari Lumajang terus kita ambil jalur selatan Jember ya, kemudian masuk ke Banyuwangi dengan total jarak kurang lebih sekitar 250 kilo ya, 250 kilo, atau estimasi waktu tempuh tuh ya mungkin sekitar 8 jam. Jadi sekarang ini jam setengah 9, mungkin ya berharap sebelum gelap gitu kita udah boleh nyampe di Banyuwangi ya. Jadi kita di badan juga lebih enak gitu. Kalau nyampe terlalu malam kayak semalam itu, kita nyampe sekitar jam berapa ya, sekitar jam 10-an kayaknya ya. Jam 10 itu nyampe, rasanya buru-buru banget gitu ya, harus langsung mau tidur gitu ya. Jadi biar ke Uber besok tetap segar gitu, baiknya nyampenya sore biar masih ada waktu santai, relax dulu ya kan. Mungkin kabar-kabarin apa sama orang rumah, telepon, lebih enak aja gitu dibandingkan masuk terlalu malam. Semoga bisa seperti itu teman-teman, untuk cuaca juga bisa tetap bagus seperti ini, kita bisa gas dan dapat view di Bromonya mantap sekali bro. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk plan riding kita hari ini. So sama-sama aja kita gas bareng-bareng, join ya, dari Kota Malang menuju ke Banyuwangi untuk hari ini. Let's go. Setelah riding 2 hari kemarin, kacamata saya nggak laku teman-teman, nggak kepake. Nah hari ini panas, kita pakai dulu. Nah ini baru enak nih. Cuaca kita mantap sekali bro. Awalnya sama sekali nggak ada, cuman kita mengarah mau ke Bromo ini kan ke gunung ya. Memang cuaca kalau untuk di gunung itu agak-agak cepat berubah sih ya, perubahannya itu kadang-kadang bisa drastis gitu, cepat. Tadi lagi kebuka, mungkin berapa menit kemudian bisa langsung ketutup semua gitu ya. Jadi, semoga bisa tetap bagus, kita dapat view-nya mantap nih di Bromo. Saya berapa kali ke Bromo memang untuk kita explore ke sana ya. Itu kalau kita bisa dapat cuaca bagus pas kita lintas gitu ataupun main ke sana, itu benar-benar hoki banget sih. Karena berapa kali saya ke sana itu dapat bagus tuh cuman 1 atau 2 kali. Saya ke Bromo mungkin udah sekitar 3 atau 4 kali ya. Itu dapat yang bagusnya ya itu separohnya ya. Jadi ada kemungkinan separohnya kita dapatnya mendung gitu ataupun kabut ya. Mungkin hujan sih enggak, tapi kabut. Oke, sampai di sini kita ambil kanan ya. Ini kayaknya mengarah ke Tumpang nih. Oke, hijau bro. Wah, lagi hoki nih kita nih. Dari pertigaan tadi kita belok kanan, ini kita udah mulai langsung nanjak teman-teman menuju ke Bromo ya, untuk lintas menuju ke Lumajang. Dan sambil jalan kita sambil review aja kali ya untuk penginapan semalam. Jadi saya nginapnya itu di The Snooze Malang ya, posisinya ada di Jalan Dr. Sutomo. Untuk tipe penginapannya tuh ada 2 ya, ada yang kamar sharing kapsul ya yang kayak kita nginap, kemudian ada juga kamar private ya. Jadi kalau teman-teman ada main ke Malang mungkin bisa apa, cari tempat-tempat nginap, mau kapsul di Snooze ada, dia punya private juga ada gitu ya. Untuk harga per malam saya dapat di harga 75.000 atau 80.000 gitu teman-teman. Pesan via aplikasi tiket.com ya, teman-teman bisa cek. Banyak aplikasi dia punya, atau teman-teman bisa pesan via dia punya Instagram juga bisa ya. Dia ada kayaknya di hampir semua platform aplikasi ada gitu. Traveloka, tiket kayaknya semua ada lah ya. Tinggal kita cari-cari aja mana yang biasa kita pakai aplikasinya. Nah itu kita pesan pakai aplikasi itu gitu ya. Dan untuk kamarnya kurang lebih ya kapsul ya, bang bed dia 8 bed 1 kamar ya. Tapi untuk ceiling per kapsulnya itu yang saya suka karena dia tinggi, jadi kita benar-benar bisa full berdiri gitu di dalam kapsul tuh enak gitu, tanpa
rasa kayak kesempitan ya. Kadang-kadang kan ada kapsul yang kita mau berdiri tuh nggak bisa, jadinya paling cuma duduk di kasur gitu. Nah kalau ini bisa full berdiri, dan juga di dalam kapsulnya tuh udah komplit sama colokan-colokan, udah ready semua. Terus dia punya apa lagi? Ada cermin juga. Kemudian dari kapsulnya ya, fasilitas lainnya itu ada locker room juga. Jadi kalau kita bawa-bawa barang berharga bisa kunci di situ. Kemudian kamar mandi sudah dilengkapi sama hot showernya juga. Kamar mandinya ada banyak teman-teman, nggak usah khawatir. Jadi kalau ada yang mandi, kita nggak perlu antri-antri, bisa ke kamar mandi yang lain. Begitu juga dengan toiletnya ya. Udah gitu dia punya komunal area ya, atau area bersamanya tuh banyak. Ada yang untuk duduk-duduk di beanbag, terus kemudian ada yang di kursi, mungkin butuh-butuh laptopan. Terus kita juga disediakan dapur umum ya, mungkin mau masak-masak Indomie, atau ada air dispenser, mau bikin-bikin pop mie juga bisa gitu ya. Semua udah disediakan sama Desnus ya. Cukup dengan sekitar Rp80.000 kita udah bisa nginep di situ, nyaman, badan segar lagi, siap untuk kita gas lagi untuk hari ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman, review singkat dari kita. Hanya saja kekurangannya untuk parkir mobil ya. Ya namanya juga backpacker ya, paling-paling kan kalau backpacker sewa motor ya kan, jadi memang untuk parkir mobilnya itu nggak ada gitu ya. Atau mungkin kalaupun yang bawa mobil, mungkin akan disediakan parkir mobil di, biasanya di apa, kayak lapangan atau mana gitu ya, yang udah ada kerjasamanya sama hostelnya gitu. Tapi untuk parkir motor aman ya, di depan situ apa, depan rumahnya itu persis bisa mungkin parkir sekitar berapa, 8 motor mungkin, apa 10 motor bisa kali ya. Jadi kalau kita apa rombongan gitu 45 motor aman lah nginap di situ. Oke, kurang lebih seperti itu review singkatnya teman-teman. Recommended dari saya ya, jempol buat nginep di situ. Kebersihannya sih mantap sekali ya, bersih banget, setiap saat disapu pel. Apalagi dia kan banyak melayani wisatawan mancanegara, banyak bule di situ. Jadi biasanya kalau bule itu standarnya dia punya kamar mandi itu harus selalu kering ya. Habis pakai biasanya setiap berapa lama, setengah jam apa 1 jam itu biasanya ada dia punya cleaning service yang akan keliling untuk swipe semua kamar-kamar mandi, biar dia punya lantai itu selalu kering bagus gitu ya. Kita masuk tuh enak, apalagi untuk toiletnya tuh enak karena lantainya benar-benar kering banget. Itu sih yang jempolan kalau dari saya ya, standarnya kebersihannya bagus banget. Kita kurang lebih riding sama si Wooltop ini masuk ke hari ketiga atau keempat ini. Yang saya rasain teman-teman ya, kekhawatiran saya apa, yang selalu lupa isi bensin ya, di sini udah lebih aman nih karena tangkinya sedikit lebih besar ya, lebih besar 2 liter daripada si Bisri. Kita kalau isi BBM itu riding seharian itu kuat gitu ya, ataupun kalaupun isi ya itu paling 1 kali doang ya. Jarang sampai dalam 1 hari itu saya isi 2 kali, biasanya 1 kali itu udah cukup untuk sampai di kota tujuan. Toh kita juga riding kan nggak jauh-jauh banget, palingan 1 hari 300 kilo ya, ataupun 300 lebih sedikit, 300 kecil ya, 320 gitu. Jadi 1 hari tuh isi 1 kali tuh udah cukup. Kalau sama Bisri 1 hari ngisinya bisa 2 kali ya, bisa kadang-kadang kalau riding jauh gitu bisa 3 kali. Kalau sama ini riding jauh pun kayaknya 1 kali cukup deh. Ini memang tangkinya besar, jadi kalau isi 5 liter habis, isi 1 kali lagi 10 liter, buset, kita mau kemana sama 10 liter bensin? Iya kan, jauh banget, pegel juga kali di badan. 1 kali aja udah cukup ini, mantep. Memang motor dengan tangki yang besar itu sangat melegakan ya. Kita explore bisa jauh tanpa harus pikir-pikir mampir-mampir di pom bensin gitu ya. Cuman ya dia punya ribetnya ada juga karena dibawa jok kan, jadi mesti bongkar pasang. Tapi selebihnya oke sih, kalau cuma 1 hari 1 hari 1 kali gitu aman lah, nggak apa-apa, ribet sekali doang ya kan, nggak masalah. Yang penting bisa tetap gaspol bro. Tidak ada keluhan, hanya saja ya mungkin keluhannya sedikit di agak tanjakan-tanjakan kali ya. Memang tarikannya agak kurang kalau di tanjakan, tapi selebihnya kalau jalan-jalan lurus ataupun tanjakan sedikit seperti ini aman sih.
tanjakan landai gitu ya. Aman Jaya ini, tarikannya pun juga enak. Dan yang paling mantapnya lagi iritnya bro, asli. Mungkin karena irit banget kali ya, jadinya di tanjakan itu yang saya rasain memang agak kurang sih ya. Kalau sama Bisri apa, dia punya tarikan di tanjakan itu lebih ngejambak gitu ya. Si Bisri itu memang luar biasa sih untuk apa, jalan-jalan tanjakan ataupun batu-batu off-road tuh Bisri luar biasa. Kalau ini di putaran rendah gitu agak kurang sih menurut saya ya. Tapi nggak masalah teman-teman, ya kita dapat iritnya ya kan. Jadi kalau pakai harian enak sebenarnya. Jadi kalau pakai harian ini si Ultop ini memang mantap karena sangat membantu sekali, sangat efisien bro ya, menghematnya lumayan. Oke, untuk pelangnya Bromo lurus. Let's go. Oh, ini ada patokannya di Masjid Jami Baitul Mutakin ini, teman-teman ya. Ingat saya nih kalau lintas di sini. Jadi dari Tumpang naik, patokannya ada Masjid Baitul Mutakin. Kita gas terus ke arah Bromo. Ya, wah ini ada Jeep plat Lampung nih, BE. Sampai di sini ya, di Bromo ini. Let's go. Kayaknya dipakai sama apa, guide di sini ya, buat ngantar tamu ke Bromo. Kita dapat view-nya mantap nih kayaknya nih ya, walaupun memang agak sedikit berawan tapi aman sih ini. Dapat. Let's go. Kemarin 2 hari hujan bro, apalagi semalam kita kejebak hujan di pom bensin AKR itu di mana ya, saya lupa, Caruban apa ya, kayaknya di sekitaran situ teman-teman. Yang wih, pohon sakura bro, asik. Apalagi di suhu kayak gini bagus ya, di ketinggian dingin. Oke, balik lagi ke obrolan kita. Jadi 2 hari kemarin hujan, kemarin kejebak juga di Caruban itu. Semoga untuk hari ini nggak hujan, kita bisa riding aman jaya nih. Kos kaki juga pada basah. Ini saya pakai masih agak sedikit basah tapi udah kering kayaknya. Ketip-ketip angin udah aman, langsung sepatu juga udah langsung kering. Saya udah terakhir ke Bromo ini tahun lalu kayaknya, apa 2 tahun lalu. Udah cukup lama juga teman-teman nggak lintas di sini. Ada yang baru tuh kayaknya buat wisata, apa namanya, ekowisata kayaknya ya. Di yang sekolah-sekolah bisa main ke sini dan apa namanya, sekalian wisata sekalian belajar gitu. Buat teman-teman yang mau main ke Bromo via Malang naik dari Tumpang ya, nah kurang lebih seperti ini untuk jalurnya. Nanjak tapi apa ya, nggak tinggi-tinggi banget lah, masih landai-landai aja. Untuk motor-motor kayak Beat gitu ya, Scoopy, aman sih. Untuk si Ultop ini juga aman jaya kayaknya kalau untuk boncengan ya. Kalau tanjakan yang lebih tinggi lagi, nah itu agak repot itu. Kayak di Kerakalan itu memang udah tinggi sekali, apalagi kita naiknya kan dari bawah udah panjang ya. Jadi untuk CVT apa kan udah panas gitu biasanya. Untuk dia punya apa sih istilahnya, performa kan kalau terlalu panas sekali, kerjanya udah berat kan agak sedikit menurun ya, biasanya kurang kuat gitu. Kita start dari Malang, cuacanya bagus, langit biru ya. Panas bagus, ini sampai sini juga masih panas bagus. Cuman untuk di depan kita ini, waduh, awan udah ketutup lagi. Di sebelah kiri ini masih aman nih, masih biru-biru ya. Semoga ketiup-ketiup lah. Itu masih ada bolong dikit, kelihatan juga masih biru-biru. Semoga untuk view masih dapat lah ya, minimal nggak kabut aja sama nggak hujan nih, jadi bisa foto-foto bro. Ongkol bro, banyak. Ini kita udah masuk di desa mana nih? Saya nggak tahu teman-teman ini nama desanya apa ya, tapi dari Tumpang naik ke arah Bromo. Dan di sini juga udah banyak homestay-nya nih. Homestay apa, guide-guide juga udah banyak di sini. Kalau teman-teman cari homestay udah berjejer sih, tinggal tanya-tanya aja. Mungkin di online ada juga kali ya, atau di Google Maps bisa kita lihat-lihat nomor WA-nya, tanya-tanya gitu. Ngadas lurus, oke. Kita naik bro, Ngadas Gunung Bromo,
Coban Pelangi. Iya. Buset. Dingin banget asli. Di sini udah simriwing. View-nya lumayan lah, masih dapat dikit ya. Ini mengarah ke atas. Di sini juga udah banyak kafe-kafe. Sebelah kiri ada Lawang Sari. Ada villa juga sebelah kanan. Ini daerah Pinusan nih. Apa yang pohon-pohon ini ya. Oke, villa-villanya udah banyak. Jadi sebelum sunrise malam mungkin mau nginep situ dulu. Wah, bisa tuh, ya kan? Biar naiknya deket. Bangun nggak usah, misalnya sunrise jam 5, ya kan? Atau setengah 6. Kita nggak usah jam 2 udah bangun gitu, ya kan? Dari sini jam 5 berarti ke atas kan paling setengah jam, ya kan? Santai aja. Untuk di jalur ini lumayan sempit teman-teman. Jadi kalau kita bawa mobil-mobil yang agak besar mesti hati-hati betul ya. Perhatiin manakala ada papasan sama kendaraan lain ya. Untuk ngalahnya juga mesti perhatiin nih, karena di bawah udah langsung tebing, lereng gitu ya. Jadi harus hati-hati betul lintas di daerah sini. Ini jeep-jeep yang bawa ini udah banyak. Nah, ini Coban Pelangi sebelah kanan nih teman-teman ya. Dia punya loket di situ, parkir di atas itu ya. Terus trekking turun ke bawah. Saya pernah satu kali teman-teman ke situ dulu waktu masih sekolah di Malang, sekitar 2009 ya. Trekking ke bawah tuh mungkin ada setengah jam kali, baru ketemu Coban Pelanginya. Dan mesti pagi-pagi begini ya, nggak pagi-pagi banget lah, agak siang-siang dikit biar sinar mataharinya lebih kenceng. Itu kita dapat tuh pelanginya, karena kan cipratan dari air kena sinar matahari kan baru jadi pelangi kan. Kayaknya dinamain Coban Pelangi itu, atau air terjun pelangi. Kalau terlalu subuh juga nanti nggak kelihatan. Oke, ayo Top, bisa Top. Ayo. Ini gasnya udah mentok ini. Ini kita mesti main zigzag, kalau nggak naik kali. Udah makin turun terus. Ayo. Wah, bisa. Pokoknya jangan lost gas aja. Gaspol. Oke, untung dapat lurus. Kalau nambah dikit lagi berhenti kita tuh kayaknya. Pokoknya kalau nanjak di sini teman-teman, pokoknya gaspol aja terus ya. Apalagi yang metik tuh kasih kandas dia bro ya. Nih kasih kandas langsung. Nggak kandas mah nggak naik. Wah, ini kerupuk kan ringan ya, tapi kalau bawa segede gini ya berat juga. Wow, pakai smash bro, bandel itu smash. Nanjaknya mantap sekali. Saya dulu pakai Shogun 125 yang angkatan itu ya teman-teman. Nggak, sebelum itu lagi. Jadi smash sebelum itu kan ada satu lagi tuh yang bentuknya lebih lancip. Nah, saya pakai yang Shogunnya, yang dia punya behel belakang itu mirip kayak si Gear Ultima ini, ada lampunya. Kalau teman-teman masih ingat, itu mungkin sekitar tahun 2005 kayaknya ya. 2005-2006 tuh. Pakai Shogun itu warna waktu itu merah silver. Ya, jadi depannya merah kayak Ultop ini, belakangnya silver. Terus dia punya behelnya ada lampu di belakang. Bagus sih itu untuk tahun-tahun itu, dia punya desain menurut saya si Shogun itu. Kemudian nggak lama dari Shogun itu keluar, ada lagi Shogun SP ya, Shogun SP yang kopling. Nah, baru tuh itu tahun-tahun itu digandrungi sekali Shogun SP itu, karena dan juga banyak yang pakai untuk ikut road race ya. Shogun SP itu kelas-kelas ya 125 gitu ya. Kalau untuk Yamaha tahun itu malah 125-nya nggak ada. Adanya yang 110. Jadi kalau Jupiter gitu kan,
yang 5 TP ya, Jupiter Z itu ikut kelas 125 ya, berarti naik CC dia. Sekarang ini baru Jupiter Z jadi 125 kan kalau nggak salah ya. Jupiter ZR tuh Jupiter Z. Nah itulah naik terus. Buduh, badai. Gokil. Asli. Happy banget bisa dapat view cerah kayak gini. Asik banget bro. Ntar kita mampir di atas setelah lewat jalan kecil-kecil ini baru foto ya. Ini agak riskan nih, mau berhenti juga repot kita. Oke, kita udah mendekat teman-teman ke Cafe Bromo Hillside ya, kalau nggak salah. Oh iya benar, ini Bromo Hillside sebelah kiri. Kalau teman-teman datang bareng sama keluarga ya, nah, bisa mampir di cafe ini. Dan kayaknya kalau pakai mobil terakhir di sini, habis itu mau turun ke Bromo mesti pakai jeep ya. Asik banget bro, ini kita di Pos Jemplang ya. Badai. Happy banget dapat view-nya. Keren banget asli. Oke. Asli mantep banget. Bentar, mau turun tapi kita foto dulu dari atas ini ya. Foto dulu, habis itu baru kita turun. Kita lanjut turun teman-teman. Let's go. Asli. Si Ultop, ayo Top, kita gas ke Gunung Bromo. Happy banget setelah 3 hari, ini masuk hari keempat ya. Dapat, oke bentar. Ada jeep mau papasan. Untuk pertama kalinya nih si Ultop kita riding di Bromo nih. Oke, jeepnya mantep bro. Memang di sini untuk jeepnya semuanya pakai hardtop ya. Apa nggak ada kelihatan ya merek lain, dan kebanyakan di sini mesin bensin semua nih. Kan untuk hardtop ini kan ada yang dieselnya juga, tapi kayaknya di sini bensin lebih banyak. Mungkin ini diesel tuh ya kan. Kayaknya sih kalau untuk mobil hardtop yang mesin bensin dia punya spare part lebih banyak kayaknya peredarannya ya, jadi cari lebih gampang. Kalau diesel agak sedikit susah mungkin. Oke. Happy banget. Setelah 3 hari 4 hari kita dapat hujan, sampai sini dapat cuaca cerah begini, terbayar sudah semua capek-capek teman-teman. Asli bener-bener wow. Oke, ini karena jalanan sempit jadi agak ngalah dulu, tapi namanya warlock udah biasa ya, mobil agak miring-miring gitu. Udah tahu, oh ini mobil sayur turun dari bawah nih. WL300 mah beda. Wow, asli view-nya kebuka semua. Gokil view-nya. Keren banget bro asli. Nah ini ada yang melintas juga nih dari lautan pasir ya. Saya belum tahu ini kita mau eksplor kemana teman-teman. Yang penting turun dulu, kita foto-foto, habis itu baru lihat asiknya kemana.
Oke teman-teman, sekarang ini jam 9.57 ya. Ini kita udah nyampe di Bromo, turun dari pos Jemplang, dan ini jalurnya langsung mengarah ke lautan pasir ke sana ya. Ini kita mampir dulu foto-foto di sini teman-teman, bisa lihat ini untuk di Bromo. Pokoknya kita 360 nih. Bagus semua ya. Waduh, pokoknya kalau teman-teman main ke sini untuk memori-memori harus disiapin ya. Karena kalau enggak nanti bakal penuh nih. Ini maju dikit foto. Banyak berhenti lah ya untuk explore di kawasan Bromo ini. Nanti kita akan turun juga ke bawah, nanti kita cari spot foto lagi di bawah sana. Oke, dari tadi udah foto-foto tadi sebelah sana, pindah sebelah sini, nanti kita mau turun lagi ke bawah. Oke, lanjut. Let's go. Lewat mana tadi saya masuknya? Oh, kayaknya sini deh. Nah, sini. Ini sih. Iya, ini dia. Kita naik. Let's go. Turun kita ke bawah nih. Hihi. Untuk aspalnya teman-teman, ini terakhir sampai di sini, lintas ke bawah itu udah langsung trek pasir ya. Jadi kalau ban-ban yang kembangannya halus-halus buat apa tipe aspal di sini bakal bisa lewat, cuman bakal kesulitan, apalagi kalau panas gini. Dia punya pasir itu kan gembur ya. Kalau agak hujan-hujan dikit, nggak hujan banyak ya, dikit aja tuh pasirnya lebih padat, lebih enak tuh. Kalau ini biasanya lebih gembur, agak ribet sih. Tapi masih bisa lah kalau tipis-tipis ya. Wih, ini di bawah sini juga jalurnya. Apa namanya? Asik nih buat foto-foto. Let's go bro. Kita turun nih. Oh ini. Ganteng bro. Di situ fotonya juga asik tuh. Oke, situ ada satu motor. Kayaknya lagi botram. Kita cari spot yang lain. Ini kan luas nih, ya nggak usah deket-deketan, jauh-jauhan aja. Nah, di sini asik nih. Mantep bro. Goks. Tadi kita dari atas udah foto ke sana sekali. Ini sekarang kita foto ke bagian sana lagi nih. Let's go. Lanjut teman-teman. Udah habis foto-foto bentar di arah sana. Kita coba explore dikit ya ke arah lautan pasir. Tapi kayaknya nggak jauh-jauh teman-teman, karena nanti saya mau naik via pos Jemplang lagi. Kita kan mau ini untuk si Ultop, dia punya bannya, soalnya ban aspal sih ya, kembangannya kurang ngegrip nih kalau dia yang gini-gini, makanya licin banget. Lanjut, karena saya mau mengarah ke Lumajang teman-teman, jadi yang paling dekat kan via pos Jemplang, kita turun langsung Lumajang. Kita akan balik lagi, tapi rasanya udah nyampe sini kita nggak explore minimal dikit lah ya, maju ke depan sana, mungkin foto-foto lagi, habis itu baru balik ke pos Jemplang. Kita cari yang apa namanya agak padat lah. Asli asik banget. Wow. Karena di sini untuk menerbangkan drone harus bayar 2 juta rupiah teman-teman, jadinya kita nggak terbangin drone ya. Nanti pas udah melintas dari Taman Nasional ini baru kita terbangin ya. Gas pelan-pelan aja, ini kalau sama Bisri mah gaspol ini. Paling enak sebenarnya ke sini tuh bawa trail teman-teman ya. Jadi semua jalur ini bisa kita explore sampai ke sana-sana. Cuman kalau motor kota-kota kayak gini, saran saya jangan coba-coba explore jalur lain ya, selain daripada yang banyak tapak-tapak roda mobil atau motor ini. Nah, kita ikut itu aja. Let's go. Ini foto di mana lagi nih yang asik nih? Kita kalau di Bromo nih sampai apa ya? Semua pengen foto gitu. Karena memang asik itu di Bromo. Wow. Kita lanjut explore lagi dikit, baru habis itu kita balik mengarah ke Lumajang ya teman-teman. Udah mulai agak geol-geol, mending pelan aja bro. Jadi buat teman-teman yang lintas di sini,
harap lebih berhati-hati. Kalau bisa bannya agak digembosin dikit biar gripnya lebih bagus ya. Oke, paling sampai di dekat-dekat sini kita putar balik aja deh, biar nyampe Banyuwanginya nggak kemalaman. Wah, ini pasir-pasir udah masuk ke sepatu-sepatu juga. Ntar deh, sekalian sampai di penginapan aja baru kita bersihin. Nggak sampai mengganggu sih, cuman berasa pasir-pasir gitu. Oke, kita naik. Buat teman-teman yang main ke Bromo, ini mungkin tips aja dari saya ya, atau saran aja. Teman-teman jangan lupa bawa kacamata pertama, karena di sini UV-nya mentereng sekali. Pertama itu, dua, sunblock ya. Walaupun di sini berasanya dingin-dingin teman-teman, tapi tahu-tahu pulang-pulang udah hitam nih. Nah, ini spot foto pertama. Jadi teman-teman turun dari atas, parkir sini, foto ya. Habis itu baru turun lagi ke bawah. Mau lanjut ke sana boleh, lintas jalur boleh, mau balik sini lagi boleh-boleh banget ya, sangat boleh malah ya kan. Bebas-bebas aja sih. Ini sebelah kanan ada Scoopy, boncengan, Aman Jaya teman-teman. Jadi metik-metik bisa, cuman kalau explore terlalu gimana-gimana nggak bisa ya. Jadi lebih baiknya ya motor-motor trail atau motor gigi lebih aman sih sebenarnya. Nah, kayak itu Honda Blade, ini Jupiter mantap. Paling itu aja sih saran dari saya teman-teman. Jadi sunblock, terus kacamata jangan lupa. Bagus lagi pakai yang lengan-lengan panjang biar nggak gosong. Asli di sini mah dingin-dingin aja. Ini walaupun mentereng gini berasanya adem terus teman-teman. Cuman pulang-pulang karena UV-nya itu kan pasti langsung hitam bro. Atau kalau nggak merah kayak habis dari pantai gitu. Iya, kita udah nyampe di pos Jemplang lagi teman-teman. Kalau kanan balik ke Malang, nah ini kita kiri arah ke Lumajang, nanti lewat di Ranupani ke arah penanjakan Gunung Mahameru ya, atau Semeru. Gas saja, jalan di sini juga agak sempit teman-teman, jadi perlu diperhatikan ya, lebih berhati-hati kalau lintas di sini ya kan. Tuh, ini dari pinggiran jalan sini juga view-nya ada yang bagus nih teman-teman. Biasanya ada yang suka jualan-jualan gitu ya, jualan kopi, bakso. Itu di daerah yang view-nya bagus. Ada bisa buat duduk-duduk juga. Coba deh, kayaknya masih di depan lagi. Mantap sekali sih di situ. Kita bisa menepi sebentar, terus selfie-selfie. Tapi kalau dibiarin motor agak di samping terus foto gitu agak ngeri juga ya. Jadi kita selfie aja sebentar terus langsung lanjut lagi. Karena memang jalannya sempit sih. Jadi berhenti kalau lama-lama agak mungkin mengganggu kali ya. Kalau di sisi sini agak lebar. Cuman untuk view-nya kan kita arah ke Bromo di kiri nih kan. Nah di kiri ini yang sempit gitu. Jadi nggak bisa lama-lama lah. Lintas di sini benar-benar harus merhatiin betul, karena kita kan mau lihat view kadang-kadang begini kan. Nah saking lihat view bagus ya jadinya terlena gitu kan, pengen lihat terus. Wah, bahayanya di situ, nggak lihat depan, waduh malah bisa bahaya lah. Nah di kiri sini bisa, tapi yang bagus di depan nanti nih. Wow, mantep bro. Nah di sini nih, ini kebuka nih, bagus nih ya kan. Wuhui, ganteng bro. Yang depan juga bagus nih. Cuman ya itu, kalau sebelah kiri sini sempit, jadi mesti hati-hati ya. Bersyukur sekali teman-teman, kita tadi foto-foto di kawasan Bromo itu yang turun ke lautan pasir cerah ya. Nah ini sekarang ini depan kita teman-teman bisa lihat udah kabut lagi nih, udah nutupin ya. Jadi untuk cuaca di daerah pegunungan ini memang perubahannya itu bisa cepat sekali, sulit ditebak ya. Hanya kalau dapat cuaca bagus tuh hoki banget. Selamat datang di desa wisata Ranupani. Oke, kita lintas masuk. Si Ultop udah mengaspal di Ranupani nih. Mantap emang. Di sebelah kanan kita video call dulu ya kan. Tuh call banyak banget tuh.
videoin callnya. Lintas terus masuk di Ranupane ini, entah mengapa menurut saya lebih dingin daripada tadi di Bromo di bawah. Apa karena mendung ya, sampai sini masuknya mendung jadi lebih dingin. Wah, udah ketutup semua bro, udah putih lagi. Gimana nih menerbangin? Widih, ini betisnya betis 4 tak bro. Desa Ranupane ini coba kita cek ya, ada di ketinggian berapa. Nah ini 1800 ya, sama kayak di Dieng, atau mungkin lebih tinggi kali ya. Ini jamnya saya mungkin agak kurang tepat, tapi kurang lebih segitu teman-teman. 1800-an sampai 2000 di Ranupane ini. Loh, plat nomornya kebalik tuh. Oke. Ini di sini suhunya 25. Aman. Karena masih pagi sih. Coba aja kalau malam tuh gigil. Di sini kalau ada baby di sini mesti bungkus pakai kain panas terus ya. Ini dingin banget lagi. Wow. Wah, ini kok banyak ada material di jalan ya, apa banjir apa? Kayaknya banjir ya teman-teman. Ini banyak material nih. Tanah-tanah. Ya kan? Oke. Oh wow. Ini banyak tanah-tanah nih di sini. Kayaknya sih banjir ya. Kayaknya 1 atau 2 kali saya lewat sini, aspal mulus bagus gitu. Jadi banyak sisa material nih di jalan raya. Nah di sebelah kiri ini ada rest area teman-teman. Mau apa namanya, camping juga bisa nih di sini. Oh ini dia nih. Kayaknya dari sini sumbernya. Apa materialnya ya? Di danau apa namanya, Ranupane ini. Lagi di pompa tuh teman-teman. Mungkin apa airnya lagi diarahin biar jadi nggak banjir nanti. Gunung Semeru Ranokumbolo. Nah ini untuk pintu masuknya di sini teman-teman ya. Ini yang ada apa yang lagi foto ini, Mas sama mbaknya. Oke, selamat menanjak Mas dan mbaknya. Semoga selamat sampai kembali ke rumah dan cuacanya cerah, bisa menikmati sepanjang pendakian atau hiking ya. Nah giliran kita lewat langsung gas ke Lumajang. Bau monyet nih. Daerah sini banyak nih. Wih, mobil kantor pos bro. Oh bukan. maaf. Warnanya sama soalnya. Ini lewat di daerah gini teman-teman, kita mesti perhatiin betul, hati-hati jangan sampai ada pohon tumbang ya. Jadi kita selain melihat, dengar-dengar juga kalau ada gemuruh-gemuruh ya, bunyi-bunyi yang sekiranya kayaknya nggak wajar nih. Nah cepet-cepet lihat ke atas, ke samping, kiri kanan, pasang mata, pasang kira ya, biar kita ada kans untuk menghindar. Begitu bro. Sekarang jam 10.51, jam 11 udah mulai lapar juga. Tadi pagi makan soto kuah-kuah ya, jadi kurang, rasanya ini mau udah pengen makan lagi. Nah ini di Lumajang ya, saya ada satu tempat makan yang setiap kali lewat Lumajang saya pasti makan di tempat makan ini. Namanya Bakso Margaret ya. Mungkin teman-teman yang di Lumajang atau yang pernah makan di sini tahu ini ya, dia posisinya di mana. Itu memang legend sekali. Harganya juga murah, rasanya mantap ya. Dia punya minuman murah, makanan murah, ada lontong, ada apa namanya, pangsit. Semoga dia buka teman-teman, karena rasanya sudah di mulut. Biasa kalau kita udah pengen makan sesuatu, itu sebelum kita makan tuh, apalagi kalau pernah makan ya, pernah nyicip dan kangen banget sama itu makanan, baru kebayang rasanya tuh udah di lidah gitu. Jadi ini harapan sudah besar, jangan sampai kecewa nih kita. Please buka ya untuk Bakso Margaret, biar kita nyobain. Saya juga bisa cerita ke teman-teman ya, kita lihat tempatnya ya. Kemudian untuk harganya saya bisa sharing ke teman-teman semua. Mana tahu ada lewat mungkin dari Malang ke Lumajang, rutenya sama nih kayak kita ke Banyuwangi.
Nah, bisa mampir situ makan dulu baru lanjutin perjalanan. Rasanya kalau teman-teman yang makannya banyak, sekali pesan langsung 2 mangkok. Karena semangkoknya tuh kalau nggak salah 12, mungkin sekarang udah naik-naik 1000 kali ya. 13. Jadi memang sangat terjangkau. Dia mainnya nggak bakso kecil teman-teman, tapi bakso langsung besar. Silahkan dipotong-potong sendiri. Mungkin kayaknya Ibu Margaretnya nggak mau repot nih. Kasih gede, langsung potong sendiri dah. Tapi puas gitu kan. Ini turun dari Bromo ke arah Lumajang, kita masuk di Desa Senduro ya. Nah, ini ada kegiatan apa namanya? Sonhorek ya. Tuh. Set, gede banget. Ini apa nih? Sinar musik. Lele. Lagi nyeting, bro. Sonhorek Karnaval. Nah, ini memang kayaknya apa soundnya itu diundang ya nih. Ada karnavalnya, startnya dari situ. Baru 2 yang kelihatan Sonhorek. Saya pernah lewat 1 kali di mana juga ya, saya lupa. Tapi di Jawa Timur juga teman-teman. Kayaknya Malang arah Kediri kayaknya ada sama festival Sonhorek juga. Musiknya kenceng banget, asli. Sekenceng itu ya, speakernya aja gede banget, ya kan? SD Negeri Burno nih, baru ada 2. Soundnya kayaknya memang gak banyak, atau memang sebagian belum datang buat nyeting. Nah, ternyata di bawah sini sudah terpasang horeknya, bro. Goks. Wah, ini juga tim Rolas Telulas tadi ada tulisannya ya. Wow. Ini lagi si Manison. Jadi untuk penyewaan sound ini dari banyak ini ya. Wah, ini nih. Yang ini agak kecilan, kuning. Wah, yang ini besar sekali. Nyetingnya sampai pakai dongkrak gitu ya. Masih nyeting. Wah, ini Jombang Jaya, bro. Masih nyeting juga sama. Masih nyeting, dia punya apa kayak lighting ya. Terus audio. Bergetar ini rumah-rumah sini. Posisi kita udah masuk di pusat keramaiannya Desa Senduro, teman-teman. Lewat dari tikungan yang ada Indomaret tadi, ini langsung mengarah Lumajang, Jember, Probolinggo tadi ada tulisannya. Jam 11.50 dari sini kita menuju target kita, Bakso Margaret, 17 kilo lagi atau sekitar 23 menit. Kita langsung gas aja teman-teman, cepet-cepet aja. Nanti kita lanjut lagi di Bakso Margaretnya ya. Sekarang jam 12.13, kita udah nyampe di Bakso Margaret teman-teman. Langsung masuk, kita pesan bakso apa nih? Bakso super satu. Makan sini satu ya mas. Nah, ini pangsit nih bro, ambil 2. Sama biasanya ada ini apa namanya, dia punya apa itu namanya, lontong. Gimana lontong? Nah, coba tanya masnya. Ini dia teman-teman, bakso kita udah datang. Buset, super gede banget bro. Sama tahu satu ya, ada sour juga. Oke.
makan, cari lontong dulu. Kita udah ada lontong. Let's go. Ini favorit nih, tiap kali lewat Lumajang mampir sini. Mana bukannya? Nah, ini lontongnya terbaik, wangi. Sip. Wow. Cobain baksonya dulu. Emang rasanya tetap mantap. Potong dulu baksonya dikit. Cipin. Baru kita cocol di sini. Lanjut lagi teman-teman, dari bakso Margaret udah habis makan. Tadi total berapa tadi? 23.000 ya. Udah pakai macam-macam, udah kenyang. Siap kita lanjut gas lagi, dan kita udah langsung meninggalkan kota Lumajang ini. Dari posisi kita sekarang menuju ke kota Banyuwangi. Titik mapnya ini saya tembak langsung ke penginapan teman-teman. 100 berapa tadi? 59 kilo lagi atau 4 jam 20 menit. Jadi sekarang 1.20, perkiraan nanti nyampe sekitar jam 5.40 atau jam 6 lah ya. Jam 6, setengah 7 gitu. Mungkin plus istirahat. Kita ada mampir lagi, nggak tahu kalau ngantuk nanti. Nggak usah nanti teman-teman, sekarang ini aja udah mau kayak kriep-kriep nih. Tapi masih aman lah. Kita gas dulu. Jadi kalau sekiranya udah ngantuk banget, mampir lah kita, rebahan dulu baru lanjut jalan lagi. Nggak usah diforsir teman-teman ya, hari ini santai aja. Toh jaraknya juga udah dekat ini, tinggal 100 berapa, 150 lagi. Kalau kemarin jam 3 masih 200 kilo ya, waduh. Makanya nyampenya bisa jam 10 malam. Ini aman lah, plus di sini juga jalannya bagus, mulus. Terus aspal juga ya kan, jalurnya cenderung rata, lurus ya, jadi enak nih, bisa kecepatan bisa agak lumayan. Sedikit sharing teman-teman untuk si Ultop ya, gear Ultima yang kita pakai ini pas di Bromo. Kalau Bisri ya, pas di Bromo kita naik ke ketinggian gitu, dia punya idle atau langsamnya itu langsung berubah dia ya. Jadi kalau di dataran rendah kayak gini biasanya bagus, normal gitu. Kalau naik ke dataran tinggi langsung dia kayak mau mati-mati, atau RPM-nya langsamnya kecil gitu ya. Jadi cenderung mati-mati mulu. Nah, si Ultop ini bagusnya dia ISC-nya itu kayak ada sensor apa gitu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan apa kadar oksigen atau pasokan udara lah ya. Jadi kalau misalnya dirasa agak kurang gitu, dia akan nambah. Jadi bikin RPM-nya tetap normal gitu, baik di ketinggian, balik di dataran rendah kayak gini, dia tetap aja normal begitu, bagus ya. Jadi dia bisa setting sendiri gitu. Kalau Bisri dia mesti manual. Jadi kalau kita dataran tinggi kita mesti agak setting, ada puterannya gitu di dekat intake ya. Nggak usah buka-buka bodi, kita bisa langsung nyeting pakai tangan muter gitu ya, kelihatan. Nah kalau ini saya belum tahu teman-teman, tapi nggak usah setting, dia udah apa setting sendiri gitu. Jadi udah sangat bagus sekali lah untuk si Ultop ini. Sejauh ini kita coba si Ultop ini lari di jalan lurus ketinggian ya. Untuk apa minus yang saya dapetin itu ya agak kurang aja di tanjakan ya, tapi selebihnya itu lebih banyak bagusnya ya. Pertama dari iritnya, kemudian lari di apa jalanan lurus kayak gini kan, kebanyakan jalan lurus begini ya. Itu juga bagus. Apa dia stabil gitu ya, tapak ban lebar, nyaman joknya. Jadi memang mantep sih ini, dibuat jalan jauh juga, plus ada casan juga. Kita sambil jalan sambil buka map terus tuh nggak worry gitu ya baterai habis. Kalau si Bisri kan nggak ada tuh casan, jadi kita kalau mau ngecas, apa kalau nggak pakai power bank ya berarti kita numpang misalnya nyampe warung
numpang ngecas kayak gitu-gitu sih. Kalau ini mah sambil jalan ngecas terus dia, jadi aman nih kan. Yang penting beli kepala casannya yang bagus aja biar bisa fast charging, bro. Nah ini gokil, kenceng banget. Nah ini sebelah kanan ini ada jalur lori teman-teman, lori untuk tebu. Nah daerah sini semua untuk komoditi tanamnya nih tanaman tebu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum pernah melintas di sini itu ada pabrik gula yang saya nggak tahu apakah yang terbesar atau mungkin ada juga yang terbesar, tapi ini salah satu yang terbesar lah yang pernah saya lintasi atau datengin ya, di Jatiroto ini, pabrik gula dari zaman Belanda. Kalau teman-teman lihat itu masih asli semua, bahkan dia punya lorinya itu juga buatan Belanda ya. Jadi areal ini semua memang tadinya perkebunan tebu semua nih di sini. Bahkan sampai hari ini ya masih tebu semua itu. Masih banyak jalur-jalur lori dan ada beberapa juga yang masih aktif, apalagi kalau pas musim panen. Nah itu masih aktif tuh. Cuman memang untuk lorinya udah dimodifikasi ya, jadi mesinnya tuh udah nggak original lagi, udah pakai mesin-mesin sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin saya nggak tahu apa pakai mesin uap kah atau mesin apa gitu ya, tapi kalau sekarang udah pakai mesin apa ya, pokoknya yang gampang didapat untuk spare partnya lah. Ini sebelah kiri pusat penelitian untuk tanaman ini, PTPN ya, tanaman tebu macam-macam sudah. Tapi yang paling banyak mendominasi itu karena ada pabrik gulanya di sini. Oke, jalannya lurus sekali teman-teman. Di sini untuk perkebunannya karena dari zaman Belanda ya, memang daerah sini udah dilakukan pemetaan untuk apa namanya, perkebunan tebu ya. Makanya untuk jalan-jalan di sini tuh rapi gitu, rapi. Kemudian dia punya blok-bloknya juga bagus untuk tanaman-tanaman ini, tebu-tebu itu ya. Juga dia punya jalur-jalur kereta semua juga komplit, jadi teratur sekali untuk perkebunan. Plus dia punya apa itu namanya, pabrik ya. Pabrik juga udah standby bro buat menyerap ini semua tanaman-tanaman ini. Si Ultop ini sampai hari keberapa ini? 4 ya. Dia udah clock in di 1930. Hari ini kayaknya udah 2000-an ya. 2000 lebih dikit, mungkin 2070 apa 2100 nih. Oke teman-teman, kita break dulu. Tadi udah ngantuk banget, nggak tahan ya. Ini kita posisi lagi ada di Banggalsari, tepatnya di Masjid Jami An-Nur Banggalsari ya. Sekarang ini jam 2.42 dan dari posisi kita sekarang ini menuju ke mana? Banyuwangi. Aduh, maaf ya teman-teman, ini baru bangun jadi nyawa belum kekumpul semua ini. 124 kilo lagi atau sekitar 3 jam 30 menit. Ini kita duduk-duduk dulu bentar, habis itu baru jalan ya. Tadi benar-benar ketiduran banget ya, pas bangun kaget, kiranya udah ketiduran lama, ternyata baru mungkin sekitar 10-15 menit aja. Pokoknya udah kesorean kan, ntar masuk di mana, Banyuwangi malam banget lagi, apalagi nanti kita lewat Alas Gumitir kan. Jadi semoga kita lewat Alas Gumitir itu sebelum gelap, jadi kita bisa lintas ke Banyuwangi itu lebih enak. Oke, ntar lagi beres-beres langsung kita jalan. Minum-minum. Terima kasih Masjid Jami An-Nur di Banggalsari, kita udah boleh beristirahat. Sekarang ini kita udah masuk di daerah Rambi Puji ya. Jam 3.04. Rambi Puji ini masih Lumajang atau udah masuk Banyuwangi ya? Coba kita lihat dulu teman-teman. Oh kok Banyuwangi Jember ya. Berarti kita udah masuk di Rambi Puji Jember sekarang. Tadi pagi start jam berapa? Sekitar jam 8. Berarti jalan 7 jam ya. 7 jam udah nyampe di Rambi Puji via Gunung Bromo. Kita di Bromo juga agak lama teman-teman, foto-foto dulu ya kan. Sebenarnya untuk explore Bromo teman-teman, kalau dari saya nyaranin ke teman-teman nggak bisa untuk sembari lewat gitu ya, karena nggak puas. Jadi untuk explore Bromo itu memang kita harus spend ada waktu seharian yang memang kita udah siapkan untuk explore di situ. Nah ini sebelah kiri
stasiun KAI Rambi Puji ya, Jember. Jadi untuk eksplor mesti 1 hari dan memang harus banyak santai ya di Gunung Bromo itu. Kita eksplor semua, Bukit Teletabis, Pasir Berbisik ya, lautan pasir, terus apa lagi? Oke, Rajanya Diesel bro. Bentar. Wow, untuk terminal di Jember baru teman-teman. Saya baru notisnya telat, udah lewat mau di ujung baru. Oh iya, bangunannya baru banget, modelnya kayak burung gitu ya, keren. Mungkin teman-teman yang bis mania ya, atau yang senang-senang ngebis, mesti banget main ke terminal baru Jember nih ya. Mungkin buat start apa namanya, trip-trip jauh. Kalau nggak salah kan ada tuh Jember Medan. Nah, boleh tuh start dari terminal baru di Jember ini. Gokil sih Jember Medan. Berapa hari duduk tuh, kaki bengkak. Kalau kita naik motor kan memang capek sih ya, dan jauh, mungkin lebih lama, tapi kan tidur, kemudian main, makan, santai dulu. Kalau bis kan kita ngikut terus di dalamnya ya. Apa pengen toilet kah atau apa, itu ribet sekali. Jadi buat yang pernah naik dari Jember ke Medan sih, wow, luar biasa. Mantap sekali ya. Mungkin 5 hari kayaknya di dalam bis. Posisi sampai masuk kota Jember ini, untuk kita punya BBM start dari Malang via Bromo, baru turun setengah ini ya. Dan dari sini kita menuju ke Banyuwangi itu 111 kilo lagi. Kayaknya sih masih kuat ini. Mudah-mudahan sih kuat, biar kita nggak buka-buka tas lagi di jalan, ribet. Jadi nanti pas udah nyampe baru apa, masuk penginapan ya kan, bongkar-bongkar tas tuh. Nah, malam-malam apa besok paginya baru kita melipir cari pom bensin terdekat, isi dulu, baru kita jalan. Biasanya saya kayak gitu sih. Jadi ritmenya biar nggak seharian nggak ada bongkar-bongkar gitu. Tapi kita juga mesti set jarak biar kalau bisa ngepas 1 tangki sini ya kan. Itu cocok tuh, nggak ribet. Oke, kita lintas di Lipo Plaza Jember teman-teman. Let's go. Di Jember ini udah komplit juga, jadi buat warga-warga sini nggak perlu bergeser gitu mau beli-beli apa ya. Tuh, ya kan, semua Yoshinoya apa tuh udah komplit semua ada di sini. Apa yang ada di kota besar lainnya ada juga di sini ya. Mungkin nggak semuanya, tapi sebagian besar udah ready lah ya. Nah, ini lewat di jalan protokolnya nih. Buset, berapa lajur nih? 6 lajur kali. Belah kanan ada alun-alunnya nih, mantap buat olahraga. Seger. Baru 3:30, jadi memang belum rame banget ya. Ntar kalau udah jam 5 biasa lebih rame. Cepet-cepet aja teman-teman, kita udah lintas meninggalkan kota Jember dan langsung mengarah ke Banyuwangi. Dari sini ke Banyuwangi 92 kilo lagi atau sekitar 2,5 jam. Gimana teman-teman? Masih semangat dong tentunya. Ini kita kalau dilihat dari jarak total ya, Malang ya, Malang Banyuwangi via Bromo itu 250 kilo. Nah, dari sini tinggal 92 kilo lagi, jadi kurang lebih udah setengah lebih, mungkin sekitar 65% udah, ini tinggal 35% lagi. Ya gimana teman-teman? Masih semangat dong. 90 kilo masih jauh juga ini, 2,5 jam. Nyampe estimasi sekitar jam 6 atau setengah 7 gitulah. Kita nyampe, beli makan dulu, paling nasi goreng aja deh ya, yang cepat. Di mana-mana kan ada tuh. Beli langsung pulang, masuk penginapan, udah deh istirahat, nggak keluar lagi biar nggak ribet gitu. Kalau nggak pulang masuk hotel, maksudnya salin, habis itu mesti keluar lagi padahal udah bersih kan. Biasanya kalau udah habis mandi kan udah males tuh, jadi sekalian aja deh. Ini agenda kita, masuk kota, cari makan dulu baru ke penginapan.
Sedikit update untuk perjalanan kita sampai hari ini sudah masuk ke hari keempat ya. Sejak berangkat dari Jakarta dan sampai saat ini untuk sepeda motor andalan kita kali ini bersama dengan Ultop. Aman jaya, sepanjang jalan nggak ada keluhan teman-teman ya, baik tarikan apa semua ngisi terus nih, iya kan? Cuman kalau ketemu jalan nggak rata agak mantul-mantul dikit, tapi nggak masalah teman-teman ya, tarikannya mantap nih, apalagi iritnya luar biasa. Ini dari Malang sampai sini masih ada setengah, ini sampai masuk kota Banyuwangi juga kayaknya masih bisa ini ya, masih kuat, luar biasa sekali nih si Ultop. Isinya Pertamax tadi ya, iya Pertamax ya, isi penuh tadi. Nah untuk si Ultop aman jaya, dan untuk saya sendiri ya, kemarin kita nyampe memang agak malam, terus saya maksimalin istirahatnya, ditambah minum teh hangat gitu kan, pokoknya banyakin aja hangat-hangat terus biar di badan enak lah. Nah ini kilometer udah 1979, sampai Banyuwangi 2000. Kalau sampai ke rumah lagi Jakarta, pulang lagi mungkin udah 3.000-an kali ya, 3.000-an lebih. Nanti kita lihat lah, tapi kayaknya sih nyentuh 3.000-an ya. Nah 2.000 nih. Wah lihat cuci motor jadi pengen cuci motor juga. Nanti kali ya, sekalian di Bali nyampe kita ada waktu kosong, kita cuci-cuci dulu baru jalan balik gitu biar bersih enak. Biasanya kalau motor bersih tenaganya berasa naik 1 HP. Entah mengapa teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang punya feel yang sama, boleh komen-komen ya. Oke, kita langsung gas aja teman-teman menuju ke Banyuwangi. Paling ini kita agak cepet-cepet aja, nanti kita lanjut lagi di depan biar menghindari hujan nih. Soalnya langitnya udah begini banget, takutnya dikasih surprise ntar di jalan, mana udah mau nyampe ya kan, malah repot nanti. Oke lah, sama-sama aja teman-teman, kita gas ke Banyuwangi. Sekarang jam 4.23 teman-teman, posisi kita udah masuk di Alas Gumitir ini ya. Untuk lalu lintas cukup ramai juga untuk hari ini, hari Jumat ya. Kayaknya banyak juga yang mengarah mau ke Bali ataupun Banyuwangi ya. Truk-truk angkutan ya, banyak yang istirahat. Ini motor-motor rame nih. Ya kan, lagi touring-touring, widih. Apa? Sunmori, bukan Sunmori, ini mah riding sore ya. JJS, jalan-jalan sore bro. Hehehe. Asik juga sambil riding ini, di pas banget suasananya sore ini, cukup cerah ya. Kemudian suhu di dalam atau di daerah Alas Gumitir ini juga adem-adem ya kan. Pas banget ada yang jualan kopi. Ih, cocok banget ya nggak sih? Alas Gumitir ini juga salah satu alas yang saya paling demen lewat, karena kita benar-benar bisa lihat dia punya pohon-pohon besar-besar itu benar-benar menjulang tinggi gitu ya. Jadi nggak terlalu rapat, kita bisa lihat batang-batang pohon yang sebesar-besar itu. Kalau meluk mungkin bisa 5 orang atau 6 orang kali ya, baru bisa kepeluk semua gitu. Ada beberapa yang sebesar itu, ada yang sekitar 2-3 orang meluk bisa gitu. Jadi hutan tapi nggak padat-padat banget gitu ya, nggak terlalu rapat, semuanya didominasi pohon-pohon, saya nggak tahu jenis pohonnya, tapi yang raksasa-raksasa itulah, besar-besar banget gitu ya. Lintas di sini mau pagi aman, siang aman, bahkan malam pun aman teman-teman ya, karena di sini untuk lampu-lampu jalan itu komplit ya, nih teman-teman bisa lihat, dan lampu jalannya itu juga jaraknya nggak berjauhan, rapet-rapet ya. Jadi kita di jalan itu aman lintas di Alas Gumitir ini satu. Mungkin jaraknya sekitar berapa meter teman-teman? 50 lah ya. Tiap 50 meter ada satu tuh. Ini satu lagi. Jadi
kita lintas di sini tuh aman. Saya pernah lintas di sini malam juga aman sekali teman-teman. Untuk pencahayaan bagus, fasilitas warung pada buka. Memang kalau di dalam hutan sini ya nggak ada ya, tapi kalau udah lewat-lewat, agak keluar-keluar dikit, nah itu udah ada. Nah ini seperti yang saya bilang teman-teman ya, nih nggak terlalu rapat, kita bisa lihat pohon-pohon, ya pohon-pohon besar tuh, asik banget di sini, tuh ya kan. Oke, sekarang kita iring-iringan dulu. Ini mau nyalip agak padat ini ya, tuh ya kan. Katanya ada kegiatan proyek di depan, nah 50 meter lagi. Oke, proyek apa ya? Nah, yang tadi saya mention ke teman-teman sebelumnya, kalau mau lihat terowongan itu, ini di kanan nih, masuk aja ke dalam, ya. Teman-teman, nanti ada pos jaga, itu kan perkebunan PTPN, teman-teman izin dulu sama security-nya, bilang kalau kita mau ke terowongan itu, mau lihat gitu ya. Nah, nanti masuk aja diarahin, karena di dalam itu juga ada pemukiman warga teman-teman, jadi masuk aja ketemu sama rumah-rumah warga, tinggal ikutin deh, karena cabangan jalannya nggak banyak, jadi kalau nanya tuh pasti nemu lah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau ini dia punya terowongannya jauh atau sama sekali nggak ada orang di situ, nggak usah khawatir teman-teman. Banyak rumah di dalam ya, rame, banyak ibu-ibu gendong anak-anak, bahkan anak-anaknya juga main-main di situ banyak sudah. Lanjut lagi teman-teman, sekarang ini jam 6.19, barusan saya makan di Rocket Chicken ya. Saking laparnya, duduk makan udah nggak nyalain kamera lagi ya. Jadi saya makan di situ tadi pakai, bentar ada ayam nih bro, kita lewat dulu. Tadi saya makan pakai nasi paha atas, pakai sambal geprek juga, sama tambah dada satu lagi, karena habis makan kok kayaknya kurang ya. Masih lapar, nasi juga masih ada ya kan, ya udah kita tambahin buat habisin nasinya. Totalan jadi 35.000 ya habis makan. Ini kita posisi di Genteng ya teman-teman, Genteng. Dari titik kita sekarang ke penginapan itu 35 kilo atau 1 jam 57 menit ini dari sini. Di Genteng nih rame juga ya. Ini TGIF di Genteng ini malam Sabtu ya, banyak anak-anak muda yang kongko-kongko jalan-jalan malam. Wih, Mixu juga main rame tuh, walaupun nggak begitu besar, cuman dia padat ya, rame gitu tuh teman-teman bisa lihat ya kan, di pasar-pasar. Ini kan area perlintasan, ini area keramaiannya kan. Kalau kayak kita contoh misalnya kita lintas di mau ke Sukabumi, kalau dari Jakarta kan lewat di Cibadak, Cicurug, nah itu kan lewat di daerah ramenya juga tuh. Ada stasiun kereta, terus kemudian pasar, ada ya alun-alun. Nah itulah ramenya. 17 kilo lagi, udah dekat ini. Semangat, 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 semangat. Bentar lagi nyampe nih, langsung salin, mandi. Aduh, mandi air panas enak banget ini, seharian kena angin. Terus cari-cari wedangan, nah bikin wedang-wedang, istirahat deh. Besok tinggal jalan, belum tahu nih besok kita pastinya. Untuk di Banyuwangi ini saya belum tahu apa kita explore apa enggak, nanti kita lihat untuk jadwalnya. Kalau jadi kita explore dulu ya, punya kita menyesuaikan aja kondisi di lapangan. Oh, plat B-nya huruf belakangnya YAL deh. Di mana tuh YAL? Mungkin Cikarang kali ya. Cikarang kan masih B juga kalau nggak salah. Tapi kayaknya udah lokalan sini, apa namanya, motornya beli dari sana, tapi kayaknya tugas. Mungkin apa, bapaknya pekerjaannya PNS ya kan, namanya tugas, jadi pindah ke sini. Motor dari rumah. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di Banyuwangi. Sekarang ini jam nggak nyala nih, 7:11. Posisi ini kita lewat di depan pengadilan negeri
ya, Banyuwangi, dan kita langsung menuju ke penginapan aja. Dari sini 2,5 kilo lagi atau sekitar 7 menit. Kurang lebih dari pagi kita start sekitar jam berapa tadi? Jam 8-an lah ya. Ini sekarang jam 7, jadi 11 jam bro ya. 11 jam di perjalanan, tapi untuk hari ini asik banget ya, kita boleh menikmati view pemandangan full di Bromo ya kan, apalagi ditambah cuaca bagus. Sempat agak-agak mau hujan tapi nggak jadi hujan, jadi kita bisa riding full kering ini ya, nggak pakai acara basah-basahan. Untuk malam ini saya udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, masuk penginapan langsung istirahat aja. Bensin pas habis banget teman-teman, jadi dari Malang kita isi penuh sampai di sini pas habis dan masih bisa jalan nih. Paling nanti besok aja baru kita isi BBM lagi pas mau melanjutkan perjalanan ya. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye. Kita langsung gas bro. Aduh, udah kebayang-bayang ini ya untuk air panas. Aduh, enak banget. Lanjut.